tabrakan beruntun. Mobil nih mati bang, satu F1891 nih bang, tewas bang, banyak bang, tentara juga ada no bang. Survei dulu bang ke lokasi bang, cek. Tabrakan beruntun. Kenal deh. Selamat malam, selamat bergabung di iNews Prime. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait dengan kecelakaan maut truk BBM Pertamina yang menabrak belasan kendaraan di Jalan Alternatif Cibubur, Jakarta Barat. Hingga saat ini tercatat 10 orang meninggal dunia, dan iNews Prime juga akan membahas fenomena Citayam Fashion Week oleh kumpulan remaja SCBD Sudirman, Citayam, Bogor, Bojonggede, dan Depok. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, 10 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Mobil krain dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Beberapa jam usai kejadian, satu korban terakhir berhasil dievakuasi oleh petugas. Korban dinyatakan selamat dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak Polda Metro Jaya menyebutkan untuk sementara ada 10 korban yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut, 5 lainnya luka-luka. Sebelumnya, truk Pertamina menabrak sejumlah motor dan mobil pada Senin sore. Kini polisi masih menyelidiki penyebab insiden tersebut. Kini kita telah bergabung bersama dengan Rahmat Hidayat di lokasi kecelakaan Jalan Alternatif Cibubur di Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, Rahmat Hidayat. Informasi terkini dari lokasi kami dengar proses evakuasi masih terus dilakukan, betul ya? Ya, Abraham, ya Pak Pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di mobil tangki truk Pertamina yang mana tersebut telah melakukan kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sedikitnya berdasarkan update terbaru kami bahwa dari Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa ada 11 korban dinyatakan meninggal dunia dan kini sudah dibawa dan evakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan untuk korban-korban yang luka sendiri saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Cibubur, Kota Bekasi. Untuk saat ini tangki tersebut pun belum dilakukan evakuasi, sedangkan satu alat berat pun sudah disiagakan di lokasi. Demikian, Abe. Rahmat Hidayat, informasinya simpang siur. Sempat disebutkan ada 11 yang meninggal dunia, belakangan disebutkan 10. Kalau informasi yang valid yang Anda dapatkan dari lokasi itu, berapa total korban meninggal dunia? Ya, berdasarkan tadi hasil wawancara kami dengan Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa korban dinyatakan 11 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan saat ini masih dalam dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke. Kami juga mau pastikan situasi terkini di sana. Sempat ada beberapa korban yang ada di kolong truk dan membutuhkan alat berat untuk mengevakuasinya. Apakah momen ini sampai saat ini Anda melaporkan di sana masih ada korban yang terjebak? Ya, untuk korban sendiri sudah dilakukan evakuasi oleh puluhan gabungan dari kepolisian, dari TNI, Dinas Damkar Kota Bekasi. Untuk korban sendiri tidak ada persis di belakang kami pun tidak ada korban yang berada di kolong mobil tersebut. Namun ada kendaraan roda 2 pun masih berada di dalam kolong kendaraan. Hingga kini masih belum dilakukan evakuasi oleh petugas yang bersangkutan. Sedangkan untuk alat berat pun masih sudah disiagakan di lokasi. Demikian, Andre. Artinya secara keseluruhan korban sudah dievakuasi dan semuanya dibawa ke Rumah Sakit Polri? Ya, untuk
korban sendiri, yang untuk korban yang meninggal sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Kota Bekasi. Oke, kita juga ingin tahu sebetulnya truk tersebut apakah truk yang sudah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU kah? Atau tujuan kemana dan lain sebagainya? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa truk itu dari arah Cibubur menuju Cilengsi dalam kondisi masih terisi. Dan informasi yang kami dapat bahwa truk itu berisikan bahan bakar jenis solar. Oke, artinya sampai saat ini truk itu masih ada bahan bakar solar ya? Artinya tidak ada resiko bahaya di sana yang diperingatkan oleh petugas dan lain sebagainya mengingat kondisi kecelakaan? Ya, saat ini sejumlah petugas dari kepolisian pun sudah disiagakan di lokasi, bahkan garis polisi pun sudah dibentangkan antara jarak dari lokasi kecelakaan dengan truk tersebut. Demikian, Abi. Oke, sampai malam hari ini artinya terhitung sudah lebih dari 5 jam ya, truknya masih ada di sana dan belum dievakuasi. Ya. Apa kendalanya? Ya, untuk saat ini berdasarkan informasi kami dapat bahwa truk tersebut masih dalam proses pendinginan atau melakukan pengurapan dari dipindahkan dari truk tersebut ke truk yang lain. Namun untuk saat ini tetap truknya masih tetap ada di belakang persis yang kami laporkan ini. Demikian, Abel. Ya. Sopir truk kami dengar juga sudah diamankan petugas. Betul demikian? Ya, untuk sopir sendiri saat ini sudah dalam pemeriksaan pihak kepolisian dan masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Polsek Jati Sampurna, Kota Bekasi. Oke, bisa kemudian Anda gambarkan kepada kami bahwa ini kan kecelakaan yang tergolong mengerikan, 11 korban meninggal dunia, sedikitnya 5 orang luka-luka. Ini jarang sekali terjadi, apalagi ini di Jalan Raya Transyogi Cibubur. Kalau Anda gambarkan keadaan di sana sampai pada akhirnya ada disebut belasan sepeda motor yang ditabrak oleh truk itu seperti apa, Rahmat Hidayat? Ya, kondisi berdasarkan hasil pantauan kami bahwa kondisi jalan yang memang terlalu curam dari arah Cibubur menuju Cilengsi yang diduga menyebabkan kecelakaan tersebut. Bahkan untuk sementara ini bahwa truk itu sedang mengalami blong. Ini sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Tidak hanya roda 2, kendaraan roda pun ikut menjadi mengalami kecelakaan beruntun tersebut. Demikian, Abel. Kami juga mau pastikan lagi. Kami dengar ada satu prajurit TNI Angkatan Laut yang disebutkan juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Betul demikian? Ya, untuk prajurit sendiri kami pun belum bisa memastikan dari pihak terkait. Namun berdasarkan dari gambar rekaman video amatir yang kami dapat dari lokasi bahwa memang terlihat ada anggota yang memakai seragam. Itu namun kami belum bisa memastikan apakah itu dari anggota TNI karena kami belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. Demikian, Oke. Oke, sedikit banyak kan ini pasti akan dapat perhatian di sana. Setidaknya warga pasti akan berkumpul di sana. Ada hal yang disampaikan petugas untuk memastikan risiko-risiko lanjutan tidak akan berdampak luas. Ya, saat ini di lokasi kejadian pun masih banyak sejumlah warga yang masih penasaran untuk melihat kejadian ini. Namun sejumlah personel kepolisian pun menghimbau kepada warga di lokasi agar tetap waspada karena kondisi mobil ini masih terdapat isi BBM. Demikian, Abel. Oke, terima kasih Rahmat Hidayat. Kami masih akan kembali bergabung nanti kepada Anda untuk melihat seperti apa proses evakuasi kecelakaan mengerikan yang terjadi di Cibubur. Pemirsa, truk Pertamina mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Masih belum bisa dievakuasi hingga malam hari ini. Evakuasinya masih menunggu truk Pertamina pengganti yang akan menampung bahan bakar dari truk yang mengalami kecelakaan. Tadi kita mendatangkan dan kita akan menginformasikan kepada keluarga. Yang pertama, yang kedua tentunya kami melakukan penyelesaian di TKP ini sehingga segera boleh bisa ya untuk pengamanan yang kita lakukan
pastikan dari pintu tol itu antrian sudah sangat panjang dan kita betul memberikan masyarakat agar bisa berjalan lancar walaupun ada hambatan. 10 jenazah korban kecelakaan maut di Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Satu persatu ambulans tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seluruh jenazah ditempatkan di ruang pemeriksaan proses otopsi. Pihak Rumah Sakit Polri belum dapat memastikan usia dan jenis kelamin para korban. Pihak forensik meminta kepada anggota keluarga korban untuk mendatangi Rumah Sakit Polri dengan membawa identitas diri lengkap. Nantinya akan dikumpulkan data antemortem dan kemudian dicocokkan dengan data post-mortem korban. Kita akan bergabung bersama dengan Lika Apriliani di Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat malam Lika, kami mau pastikan betul ya 11 orang, maksud kami 11 jenazah saat ini sudah tiba di sana. Ya baik, maksud kami Abraham dan juga pemirsa bahwa memang para korban dari kecelakaan maut truk Pertamina Remblong ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri. Namun yang terdapat di sini yaitu adanya 9 jenazah yang telah tiba di sini, sedangkan untuk 1 jenazah dan 5 luka ringan ini berada di Rumah Sakit Permata Cibubur. Dan juga sementara ini jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri ini berada di ruang instalasi forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga melakukan otopsi. Sempat hadir di Rut Pertamina Patraniaga Alfian Nasution, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, serta Dirut PT Jasara Harja Rifan Purwantono untuk mendatangi Rumah Sakit Polri pada pukul sekitar 8 malam, di mana Dirut Pertamina Niaga ini menyampaikan permohonan maafnya dan akan bertanggung jawab penuh terhadap korban yang meninggal maupun terhadap korban yang luka-luka. Dan kalau sementara untuk pihak Jasa Marga menyatakan bahwa semua korban yang meninggal ini akan mendapat santunan, serta namun sementara masih dilakukannya identifikasi terlebih dahulu. Dan kalau untuk statement dari Dirgakum Korlantas Polri ini menyampaikan bahwa pengemudi truk ini telah diamankan di Polsek Jati Sampurna dan akan dilakukan olah TKP pada esok hari. Demikian Abraham, kembali ke Anda. Lika, kami mau pastikan juga apakah keluarga korban sudah ada yang berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta? Ya baik Abraham, memang dari pantauan kami sampai dengan saat ini keluarga korban ini terus mendatangi ruang instalasi forensik yang berada di Rumah Sakit Polri untuk mengidentifikasi para jenazah dan juga untuk mempermudah para tim dari forensik ini untuk melakukan otopsi. Sementara kami memang belum mengetahui berapa jenazah yang telah dilakukan otopsi ataupun telah diverifikasi data dari keluarga korban, namun memang terpantau bahwa sudah ada sekitar banyak ya keluarga korban yang datang untuk memverifikasi dari jenazah ini sendiri. Abraham. Baik, terima kasih Lika. Laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami sewaktu-waktu akan ke Anda untuk memperbaharui informasi. Pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali ke lokasi kejadian di Bekasi, Jawa Barat. Sudah bergabung bersama kami Ahmad Wildan, PLT Kepala Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wildan. Pak Wildan, selamat malam. Pak Wildan. Ya, nampaknya komunikasi kami belum tersambung. Kita akan coba perbaiki komunikasi kami untuk memastikan informasi apa yang kita bisa dapatkan dari PLT Kepala Subkomite dari KNKT yang bertugas di sana untuk memastikan sebetulnya apakah betul bahwa remblong termasuk kontur jalan adalah penyebab utama kecelakaan mengerikan yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Pemirsa, istri anggota TNI ditembak oleh orang tak dikenal di depan rumahnya. Kami akan kembali dengan informasi satu lagi untuk Anda.